Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat atas karunia-Nya. Kembali saya akan melanjutkan materi keselamatan konstruksi. Sekarang kita masuk pada bagian akhir, yaitu bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat ini kita akan masih tersisa sedikit membandingkan antara Permen PU nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang PU dengan penggantinya, yaitu Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang pedoman sistem keselamatan konstruksi. Jadi yang kita bahas adalah nomor 7 dan nomor 9. Nah, walaupun rencana keselamatan konstruksi atau RKK sudah diringkas menjadi 5 bagian, yaitu kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi, tetapi daftar isi rincian tersebut dibuat lebih detail. Pada bagiannya ada beberapa isu baru yang muncul, seperti penggunaan analisa SWOT pada bagian A. Kemudian ada juga istilah peluang keselamatan konstruksi pada bagian B. Walaupun sebetulnya tidak ada penjelasan pada pasal-pasalnya tentang SWOT dan peluang tersebut. Selain itu ada istilah baru, yaitu format baru IBPRP, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan peluang. Saya menduga adanya kesalahpahaman di sini karena risiko sendiri itu adalah sebetulnya sudah menjadi produk dari perkalian antara peluang dan konsekuensi. Jadi IBPRP itu menurut saya sebetulnya adalah identifikasi bahaya dan penilaian risiko, atau identifikasi bahaya, penilaian peluang, dan konsekuensi. Pada bagian 4 atau bagian D ada job safety analysis, dan pada bagian 5 atau bagian E ada tinjauan manajemen, seperti halnya pada tinjauan manajemen mutu. Yang ini adalah contoh dari struktur organisasi pengelola SMK 3, di mana pimpinan unit keselamatan konstruksi itu selevel dengan Pimpro, dan bertanggung jawab kepada Direktur HSE. Dan ini adalah contoh format Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang menyatakan komitmen zero accident dengan memastikan seluruh pelaksanaan konstruksi sudah memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi, menggunakan tenaga kerja yang bersertifikat, menggunakan peralatan yang laik, memenuhi standar mutu material, menggunakan teknologi yang laik, dan melaksanakan SOP. Pada dasarnya, risiko K3 konstruksi dan risiko keselamatan konstruksi adalah sama, yaitu hasil dari kemungkinan dan tingkat keparahan, atau peluang kali konsekuensi. Bedanya adalah tingkat risiko pada K3 konstruksi itu dibedakan dalam 3 level, sedangkan pada risiko keselamatan konstruksi menjadi 5 level yang dibedakan menurut nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, dan jenis teknologi yang digunakan, serta tentu saja didasarkan juga pada penilaian tingkat risikonya sendiri. Pada permen yang lama, nilai kekerapan atau probability itu ada 3 level yang diukur secara kualitatif, yaitu kalau jarang dinilai 1, kadang-kadang dinilai 2, dan sering dinilai 3.
kuantifikasi untuk kategori jarang, kadang, dan sering itu tidak dirumuskan. Sedangkan nilai keparahan atau kerugian atau dampak atau secara umum disebut dengan konsekuensi, dinilai dengan nilai 1, 2, dan 3 untuk masing-masing konsekuensi yang ringan, sedang, dan berat yang dijelaskan masing-masing pada bagian lampiran. Nah, tabel ini menunjukkan kriteria penentuan tingkat konsekuensi. Misalnya untuk tingkat konsekuensi pada orang disebut keparahan. Untuk keparahan ringan itu bila sakit tetapi tidak kehilangan waktu 1 hari kerja. Tingkat keparahan sedang bila sakit dan kehilangan maksimal 2 hari kerja, dan berat jika kehilangan lebih dari 2 hari kerja. Nilai tingkat risiko itu adalah produk dari perkalian antara probabilitas dengan konsekuensi. Nah, tingkat risiko ringan kalau nilai risiko maksimal adalah 2, sedangkan nilai sedang untuk nilai risiko 3 dan 4, serta berat kalau lebih dari 4. Tingkat risiko K3 itu adalah rata-rata dari tingkat risiko untuk semua item pekerjaan pada keempat komponen konsekuensi, yaitu keparahan pada orang, kerugian pada harta benda, dampak lingkungan, dan keselamatan umum. Nah, itu yang ada pada permen yang lama, Permen PU nomor 5 tahun 2014. Untuk tingkat keparahan pada orang yang mengakibatkan kematian, maka nilai tingkat keparahan adalah 3 atau berat, tanpa harus memperhitungkan nilai rata-rata. Apabila setelah dilakukan upaya-upaya pengendalian risiko K3 masih menyisakan risiko K3 yang tinggi, maka diperlukan upaya pengendalian tambahan. Sisa risiko ini pada permen yang baru itu nanti akan dimunculkan pada PRP, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan peluang. Nah, sisa risiko yang masih ada walaupun akan sudah dilaksanakan pengendalian risiko itu harus dicantumkan pada tabel IB